teuing. Anu masih di luar mangga supados tiasa kalelebet nyalikan tempat parantos di sayung. Atas nama hadirin kami ucapkan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji U. Rujhanul Ulum. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisilatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam khatimin nabiyina wa ala alihi dawil jiti wal kiram amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati serta banggakan Wakil Wali Kota Banjar Bapak Haji Nana Suryana beserta jajarannya, dan yang saya hormati Forkopimda Kota Banjar, dan dalam hal ini hadir Ibu Kapolres, yaitu Ibu AKBP Mirda Yani SIKMH. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Majidul Huda Al Mukarram Kiai Haji Ayub Saifullah beserta para kiai dan para ulama yang kelihatan hadir, juga yang tergabung dalam hamidah. Dan yang saya hormati hadirin hadirat yang hadir dari Kementerian Agama Kota Banjar juga hadir. Dan yang saya hormati rombongan, kami hadir datang ke sini bersama Kabiro yang Bansos Pemprov Jawa Barat, Pak Barnas, dan biro-biro yang lain yang diwakili pada hadir pada kesempatan ini. Ucapan terima kasih atas penerimaan yang sangat luar biasa diterima oleh pemerintahan. Di sini ada Pak Wakil Wali Kota, juga dari PRD ya, hadir, dan juga ada para kiai, Forkopimda. Saya sangat bangga dan saya merasa terhormat pada hari ini bisa datang dan sekaligus bisa bersilaturahmi. Kehadiran saya ke sini adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Saya ditugas oleh Kang Emil supaya melaksanakan silaturahmi dengan para kiai dan para ulama, termasuk di dalamnya masyarakat, untuk menyatakan bahwa pemerintah provinsi hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu membangun komunikasi yang baik. Yang dimaksud dengan komunikasi yang baik adalah sampainya informasi pemerintah kepada masyarakat dan juga sampainya keinginan harapan masyarakat kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa membuat sebuah keputusan sesuai dengan harapan dan keinginan. Karena pemerintahan hari ini sudah tidak lagi sistem top down, artinya dari atas ke bawah, tetapi sebaliknya pemerintah hari ini adalah bottom up, dari bawah ke atas. Ego pribadi pimpinan hari ini dikebelakangkan, tapi ego masyarakat yang dikedepankan.
visi misi pimpinan hari ini terkadang dikebelakangkan, tapi visi masyarakat yang sedang diperjuangkan. Memang kalau zaman dulu pemerintah ini apa yang tersirat dalam pikiran pemerintah selalu menjadi sebuah keputusan manfaat sarang kita nomor 28. Di Pikahoyong sarang kita ke masyarakat nomor 30. Yang penting pemerintah ingin memutuskan A dilaksanakan. Hari ini sudah tidak bisa. Sedikit saja pemerintah membuat sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat, maka begitu mudah masyarakat mengambil amanah yang dititipkan kepada para pimpinan. Oleh karena itu kami berusaha semaksimal mungkin membangun komunikasi lewat silaturahmi, sehingga harapan kami terjadi hubungan emosional antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk di dalamnya dengan pemerintah Kota Banjar dan juga pemerintah yang di bawahnya. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Jawa Barat sama tugasnya dengan pemerintah Kota Banjar, sama tugasnya dengan kepala desa, ada kesamaan. Apa kesamaan pemerintahan? Pemerintah satu adalah melaksanakan pemerintahan, yang kedua melaksanakan pembangunan, dan yang ketiga melaksanakan kemasyarakatan. Artinya saya tidak bisa lepas dari hal yang tiga. Kalau pemerintah hari ini selalu saja berbicara tentang pembangunan, program-program pembangunan, hari kemasyarakatan antara dilaksanakan pun tentara sumpi ke daerah, cara komunikasi secara masyarakat itu pun tidak sempurna. Begitu juga kemasyarakatan saja terus dilaksanakan, tapi tengah bangun, itu juga tidak sempurna. Pembangunan terus, tapi pemerintahannya amburadul, administrasi tidak beres, itu pun tidak sempurna. Maka tugas dari pemerintah adalah pemerintahan, kemasyarakatan, dan juga pembangunan. Dan hari ini saya sedang melaksanakan poin yang ketiga, yaitu kemasyarakatan, terbangunnya komunikasi lewat silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga atas nama pribadi, biasa ditampi ke masyarakat punya kesempatan ini. Salajengna oge, hari ini kami memberikan bantuan ala kadarnya, tidak akan cukup. Apalagi hari ini bantuan memang sangat dibutuhkan. Pemerintah sekarang sedang berusaha dalam melaksanakan tahap yang kedua atau benteng yang kedua. Benteng pertama dalam masalah COVID adalah kesehatan. Sudah biasa dilaksanakan, bahkan Jawa Barat tetap stagnan di bawah 1. Maka sekolah silakan dibuka bagi kecamatan yang zona hijau. Menteri Pendidikan memberikan keluasan untuk zona kuning, silahkan buka sekolah. Tapi kami pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan izin untuk zona kuning, karena akan dibahas nanti pada hari Selasa. Kami tahap kedua tentang kesehatan sedang dilaksanakan. Tahap pertama. Tahap kedua adalah sedang melaksanakan bantuan-bantuan sosial, karena memang COVID ini ada dimensi atau krisis-krisis dimensi. Yang pertama adalah krisis kesehatan, dan yang kedua sekarang takut ada krisis ekonomi, dan yang dikhawatirkan adalah menjadi krisis politik. Oleh karena itu saya minta kepada masyarakat, masalah corona, masalah COVID jangan terlalu dibesar-besarkan, jangan terlalu ditakut-takuti, sehingga masyarakat jadi kaku dalam melangkah, sehingga masyarakat segala sieun itu sieun. Tetapi yang jelas adanya corona ini mari kita cegah dengan melaksanakan protokol kesehatan, tetapi kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan mari kita laksanakan seperti biasa, tapi AKB, adaptasi kebiasaan baru. Karena kalau corona ini menjadi hal menakutkan, corona ini menjadi sesuatu yang dianggap berbahaya, sehingga masyarakat tidak melaksanakan kegiatan, akhirnya krisis awal dengan krisis masalah kesehatan, kami khawatir terjadi krisis ekonomi karena masyarakat tidak bergerak. Kalau sudah terjadi krisis ekonomi, kami khawatir yang paling berat adalah setelah krisis itu ada krisis politik. Ini yang paling bahaya. Sekali lagi saya minta pada seluruh lapisan masyarakat juga pemerintah, mari kita hadapi corona. Sampai hari ini belum ada
vaksin, tetapi jangan dijadikan alasan untuk tidak bekerja, alasan untuk tidak bergerak, alasan untuk tidak mencari ekonomi, sehingga selalu minta kepada pemerintah, ini minta ke pemerintah, sedikit minta kepada pemerintah terbatas. Termasuk mungkin Kota Banjar juga Pak ya, terbatas dalam masalah anggaran. Yang kedua, harapan kami, masyarakat Jawa Barat sekarang menggeliat ekonominya. Jangan diam saja. Pak, saya di PHK, jadi saya cari pekerjaan, cari peluang yang lain, sehingga di saat putus hubungan kerja dengan perusahaan, jangan sampai diam, yang ujung-ujungnya hanya menunggu bantuan dari pemerintah. Kemudian juga masalah sekolah, mari kita laksanakan sepanjang itu zona hijau, jangan takut. Sepanjang itu sesuai dengan aturan, jangan takut. Laksanakan proses belajar mengajar tatap muka, sehingga seolah-olah corona tidak menjadi permasalahan, tapi tetap kita harus PHBS, tetap kita harus akar. Kemudian juga yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, pemberian yang diberikan oleh kami pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah terbatas, tidak akan semuanya, karena memang data sudah dimasukkan sebelumnya untuk tahap ke-1 dan tahap kedua. Mah tidak termasuk data yang sudah dimasukkan. Makanya saya berikan juga ke pesantren, silakan pesantren yang menyalurkan siapa yang dianggap perlu. Kemudian juga kalau ada yang bertanya, Pak kenapa dulu pertama kota anu, desa anu, kelurahan anu dapat untuk bantuan dari provinsi teh 200 orang, kenapa sekarang menjadi 100 orang? Bukannya bertambah tapi kakak menurun. Nah, ini ada verifikasi yang lebih aktual lagi. Kalau kemarin mungkin double, ada yang dapat dari PKH, dari menteri anu, dari provinsi juga dapat. Nah, sekarang ada 23 screening untuk mendapatkan bantuan dari provinsi, maka wajar kalau dulu banyak, sekarang sedikit. Tetapi bukan berarti kebagian nanti provinsi, kebagian dari sumber-sumber yang lain tentang bansos tersebut. Dan jangan heran kenapa sekarang menjadi sedikit, dari Pemprov diawali kemarin ratusan. Kemudian juga yang perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sekarang sedang berusaha melaksanakan tahapan yang ketiga, sedang persiapan apa? Yaitu untuk memulihkan ekonomi. Karena ada 3. Satu adalah tentang kesehatan, yang kedua tentang bantuan sosial, dan yang ketiga tentang pemulihan ekonomi, peningkatan ekonomi. UKM sedang diproses, sedang dipikirkan untuk dibantu supaya proses kegiatan ekonomi di rumah-rumah, industri home bisa berjalan lagi. Kami menyediakan sekitar 300 miliar untuk bantuan UKM se-Jawa Barat. Salin dibandingkan dengan kebutuhan, tapi lumayan daripada tidak. Kemudian juga program-program yang lain dari kementerian, dari pemerintah provinsi itu akan segera digulirkan untuk memulihkan ekonomi. Tapi sekarang belum dimulai secara maksimal, baru sebagian. Tapi intinya tahap ketiga, benteng corona ketiga tentang pemulihan ekonomi sudah dimulai. Kemudian kami hari ini memberikan bantuan alat pertanian. Saya mendorong masyarakat, para kiai atau para santri maksud saya, untuk memahami tentang pertanian. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha para santri, para kiai memiliki sumber ekonomi. Pesantren di Jawa Barat berbeda dengan pesantren di Jawa Timur ataupun di Jawa Tengah. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah pesantren ratusan tahun, bisa sober kurun seksunda teh aman dari akine terus. Tapi di Jawa Barat biasanya di saat pesantren pendiri masih ada hebat, tapi di saat pendirinya sudah tidak ada, ya seperti itu adanya. Apa penyebabnya? Kami berpikir di provinsi termasuk dengan Kang Emil, penyebabnya adalah karena ekonomi yang tidak dipikirkan oleh lembaga pondok pesantren. Di Jawa Timur pondok pesantren punya pabrik gula, punya rumah makan, punya penginapan, punya supermarket, bahkan punya hutan dan yang lainnya. Artinya operasional pondok pesantren tidak melulu mengandalkan zakat, infak jariah dan sedekah, dan juga tidak melulu mengandalkan syariah para santri. Tapi di Jawa Barat hari ini pondok pesantren masih seperti itu, masih menggunakan zakat, infak, sedekah, nggak bangun, kencreng.
agnia diminta dan yang lainnya. Bayar listrik, bayar air, menggunakan dari mana? Dari syariah para santri. Kalau kiainya masih ada yang berharisma, nujak anu jariah seueur, santrina seueur, maka suburlah pondok pesantren. Tapi di saat kiainya wafat, punten penerusnya tidak seperti harisma para pendiri, akhirnya anu jaga infak sedekah teu aya, nya kitu deui santrina ge beuki laun beuki saep, akhirnya pasantrena walayahut bubar eta. Kami tidak mau seperti itu. Mumpung kami memiliki kewenangan dan KMil, karena kami adalah komunitas pesantren, maka kami berpikir bagaimana pondok pesantren supaya tangguh dalam bidang ekonomi sehingga operasional tidak mengandalkan dari hal seperti itu. Maka saya minta kepada para kiai, kemarin juga di Majalengka ya Pak Barnas, saya minta Pak Kiai tolong kalau dapat bantuan dari manapun kenging karena bangunan sadaya, kenging 100 juta, sok karena bangunan 70 juta, 30 juta, kita buka peluang ekonomi. Minta bantuan ke pemerintah provinsi, teu kenging jang asrama wae, teu kenging jang naon wae, tapi tolong sisihkan untuk membuka masalah ekonomi. Satu pesantren, satu produk, ratusan miliar sudah kami gelontorkan. Tetapi itu belum cukup karena memang 12.000 pondok pesantren di Jawa Barat, mung tiasa kakapal 1075, kitu ge anu tiasa medsos. Untuk tiasa medsos manggar teu kabagean pesantren wan produk teh karena memang harus online. Ari maksudna mah wan satu pesantren satu produk teh kamu di Karampung, kamu di Ruyung Awi, tapi kulantaran program medsos nu di kampung nu di Ruyung Awi tidak bisa nge-upload, akhirnya teu kabagean keur mah di kampung di lembur pesantren teu kabagean deui programna. Maka saya minta kepada para kiai, tolong santrinya harus paham tentang dunia gadget, dunia medsos, akhir supaya teu katinggalin seperti kamari. Akhirnya cileun-cileun diakeun ades teu kabagean. Nah, sekarang saya mendorong untuk santri tani. Ekonomi pesantren lewat pertanian ini yang paling cocok. Karena upami santri dagang engke nuju ka mana Pak Kiai, nuju dagang di Tasik teu acan uwih tos lohor santri teu aya nu ngimaman. Nah kitu deui ka mana Pak Kiai nuju ngiridit di Jakarta, akhirna khutbah dinten Jumat teu acan sumping santri teu tiasa ngege khutbah di para kiai. Maka saya minta dengan lewat pertanian insyaallah. Kalau lihat pertanian mah kerja paling lebih ke jam 11, beres jam 11, badal setiap lohor, tos ka pesantren deui, tos tiasa ngawuruk, tos tiasa persiapan sanes-sanes kantor. Artinya ekonomi pesantren dan para santri yang paling cocok adalah menurut kami pertanian. Maka Santani kami bentuk dengan kementerian. Ada program perikanan, ada program tentang peternakan, ada Alsintan dan yang lainnya. Tinggal mungkin nanti berkomunikasi dengan dinas kami di Provinsi Jawa Barat untuk tindak lanjut pada pertemuan kali ini. Dan juga siapa tahu dengan adanya program pertanian pondok pesantren, masyarakat sekitar bisa menikmati program-program tersebut. Bisa saja nanti ada bantuan untuk masyarakat sekitar, ada bantuan pupuk ataupun yang lainnya, sehingga pondok pesantren jadi multiguna. Hari ini pondok pesantren hanya membantu masyarakat dengan doa, hanya membantu masyarakat dengan memberikan pencerahan dalam bidang agama. Kalau ekonomi pesantren hebat lewat pertanian, maka urusan dunia ogenan insya Allah bisa membantu masyarakat sekitar. Pertanian hebat, mungkin ilmunya bisa disampaikan kepada masyarakat, mungkin hasil pertanian pun bisa disumbangkan kepada masyarakat. Sehingga kiai akan seperti kiai zaman dulu. Kiai zaman dulu itu setiap masyarakat minta kepada kiai apapun pasti ada. Minta doa ke sepupu, nyunkeun beas ka kiai, nyunkeun artos ka kiai, segala macam sandang pangan dulu. Pada sejarahnya menyatakan bahwa kiai itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat bukan hanya dalam dunia ukhrawi, tapi masalah bersifat keduniawian pun itu bisa memberikan andil di hadapan masyarakat. Kenapa tidak dalam bidang ekonomi? Saya teringat atau saya senang melihat pondok pesantren Al-Ittifaq di mana di Bandung Ciwidey, luar biasa. Saya senang lihat pondok pesantren An-Nur di mana di Bekasi. Santrinya 15.000 Pak. Teu aya dibayaran saurang-urang acan. Gratis semua. Di mana eta
kita santri semua dibiayai oleh ekonomi pondok pesantren. Pendapatnya sangat luar biasa. Misalnya tuangan Pak, menjual makanan-makanan dijual kepada supermarket dan yang lainnya. Kenapa tidak pondok pesantren yang lain kita dorong dalam bidang ekonomi? Da masalah tarbiyah nama geus juara kahiji lah gitu. Tapi masalah muamalah, mari kita buka pandangan kita, mari kita rubah paradigma kita. Gaduh artos ulah dengan masjid sadaya, gaduh artos ulah dengan asrama sadaya, gaduh artos ulah dengan toilet sadaya, tapi sisihkan untuk ekonomi dan ekonomi, mari kita rubah paradigma tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat berkenan menyerahkan bantuan sembako dan alat pertanian program Santani secara simbolis. Yang pertama, sembako yang akan diterima oleh Bapak Nana Supriyatna. Bapak Wakil Wali Kota supaya bisa mendampingi. Beserta Ibu Kapolres Banjar. Dari depan Pak. Dipersilakan.